Hai semua, bertemu lagi pada video kali ini bersama saya Ibu Tika. Kali ini kita akan membahas mengenai merancang karya ilmiah. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai bagaimana itu merancang karya ilmiah. Nah, teks karya ilmiah sangat penting untuk kalian pahami, karena dalam pelajaran sehari-hari kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan tentang merancang karya ilmiah. Nah, langsung saja kita bahas apa itu teks karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta melalui observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Pada kelas 10 kalian sudah pernah belajar tentang teks hasil observasi atau teks hasil pengamatan. Nah, pada kelas 2 ini atau kelas 11 ini kalian akan membuat teks berupa karya ilmiah setelah adanya hasil pengamatan dan penelitian. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer ini umumnya dijumpai pada media massa seperti koran atau majalah. Nah, istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi rakyat atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya biasanya lebih sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau atau tidak pula bersifat fantasi. Kemudian yang kedua, bentuk semi formal. Umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Dan yang terakhir, bentuk formal. Disusun dengan memenuhi syarat unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Struktur karya ilmiah bentuk populer itu karena tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk karyanya lebih ringkas, jadi tidak terlalu banyak strukturnya. Biasanya hanya berupa bagian awal yang berisi tentang pengantar untuk menyampaikan bagian inti. Kemudian ada bagian tengah yang berisi bagian inti yang isinya sajian gagasan pokok, gagasan penjelas, fakta, dan argumen yang disampaikan. Dan yang terakhir bagian penutup yang berisi tentang simpulan, kritik, dan saran. Nah, struktur karya ilmiah bentuk semi formal itu lebih banyak lagi. Itu dimulai dengan halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi hampir sama dengan yang dijelaskan pada materi proposal. Nah, untuk pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan itu sama dengan struktur karya ilmiah bentuk populer. Pendahuluan berisi tentang pengantar untuk sampai di bagian inti, pembahasan berisi tentang gagasan pokok, gagasan penjelas, fakta, kemudian argumen yang ingin disampaikan, lalu terakhir kesimpulan yang berisi saran, dan terakhir daftar pustaka yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Struktur karya ilmiah bentuk formal itu terbagi menjadi 3, namun 3 bagian ini akan terbagi lagi ke dalam beberapa bab-bab. Nah,
Yang pertama bagian awal, isinya halaman sampul luar, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Nah, ini hampir sama dengan materi pada proposal. Jadi kalau kalian mau tahu penjelasan mengenai halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi, itu bisa buka di video tentang proposal. Kemudian bagian utama itu berisi tentang pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Nah, kemudian ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini sesuatu yang dianggap perlu dipecahkan oleh si penulis. Biasanya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi bentuknya si perumusan masalah ini bentuknya pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kemudian ada tujuan. Tujuan itu merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian yang terakhir, manfaat. Manfaat ini berupa kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Nah, lalu ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Pada bagian ini adanya kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori-teori yang sudah kalian dapat. Nah, nanti diakhiri dengan pengajuan hipotesis atau penafsiran awal kalian. Lalu ada metodologi penelitian, nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Kemudian pembahasan. Nah, bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Nah, data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan pada bab teori kerangka teori. Kemudian penulis juga perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis. Nah, pembahasan data dapat diibaratkan dengan sebuah pisau daging. Apabila pisau itu tajam, baik pula lah keratan-keratan daging yang dihasilkannya. Namun apabila tumpul, keratan daging itu akan acak-acakan. Nah, apabila argumen-argumen yang dikemukakan penulis lemah dan data yang digunakan tidak lengkap, pemecahan masalahnya pun akan jauh dari yang diharapkan. Nah, yang terakhir bab penutup, isinya kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan itu merupakan bagian dari simpul masalah, kemudian kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian atau pembahasan tadi. Nah, kemudian bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran yang akan dibahas pada slide berikutnya. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, logis. Segala keterangan dapat diterima dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua, sistematis. Urutannya yang berkesinambungan. Susunan teks itu teratur dengan pola yang baku, dimulai dari pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan penutup atau simpulan dan saran. Kemudian objektif, keterangan yang tersaji apa adanya. Pernyataan-pernyataan didasarkan pada pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulis semata. Kemudian tuntas, kupasannya terperinci dan lengkap. Kebenarannya dapat diuji. Faktual, kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif.
berlaku untuk umum, kesimpulan bagi semua populasi. Dan karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa. Presentasi karya ilmiah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah itu adalah untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Salah satu forum yang sering dijadikan tempat untuk tujuan itu adalah diskusi. Nah, dalam forum ini berbagai hal tentang karya ilmiah dibahas secara bersama-sama. Temuan-temuan hasil penelitian kamu akan dibahas di sana. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan informasi-informasi penting tentang karya ilmiah secara terbuka dan tanggapan sebagai pelengkap dari peserta diskusi lainnya. Jadi, selain kamu mempresentasikan karya ilmiahmu, hasil penelitianmu, hasil pengamatanmu, kamu juga mendapatkan informasi berupa tanggapan dari orang lain tentang hasil penelitianmu. Nah, dalam diskusi seperti itu sering terlontar banyak gagasan penting. Selepas pembicara menyampaikan karya ilmiahnya, sesi berikutnya adalah forum tanya jawab. Dalam sesi ini, para peserta menyampaikan sejumlah tanggapan kepada pembicara. Tanggapan itu biasanya berupa pertanyaan, sanggahan, kritik, atau saran. Melalui forum diskusi, masalah dalam karya ilmiahmu dapat terselesaikan lebih baik karena melibatkan banyak orang. Langkah-langkah menyajikan karya ilmiah dalam diskusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Melalui forum diskusi, masalah-masalah itu diharapkan dapat terselesaikan lebih baik karena melibatkan banyak orang. Dalam diskusi resmi seperti seminar, masalah itu dipaparkan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk khusus oleh panitia berdasarkan keahlian ataupun penguasaannya terhadap masalah itu. Orang tersebut dinamakan dengan pemakalah atau narasumber. Dalam kegiatan tersebut, pemakalah bertugas untuk menjelaskan masalah dan solusinya yang telah ia kemas di dalam makalahnya. Dalam kegiatan tersebut, narasumber tidak membacakan masalah tetapi memaparkannya kembali secara lisan dengan bahasa yang mudah dipahami para peserta. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kamu harus memperkenalkan diri kepada peserta diskusi secara singkat dan jelas. Lalu, sampaikan masalah umum dari karya ilmiah yang akan dipaparkan. Kemudian yang ketiga, paparkan pokok isi masalah dengan bahasa yang mudah dipahami peserta diskusi. Lalu yang keempat, sertakan ilustrasi dan fakta yang mendukung masalah dipaparkan. Dan diakhiri paparan dengan menyampaikan simpulan dari karya ilmiah tersebut. Analisis kebahasaan dalam karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan kata. Telah kita pelajari pada slide sebelumnya bahwa salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, contoh seperti novel atau cerpen yang pengarangnya itu bisa memakai aku, kamu, dan dia. Nah, kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya seperti penulis atau peneliti. Kemudian yang kedua, penulisan kalimat. Dalam hal ini, penulis boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat pasif. Nah, contoh penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat seperti ini. Saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Kalimat yang harusnya digunakan adalah di dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Nah, dalam kalimat tersebut, kata ganti saya diganti penulis, atau bisa juga diganti dengan peneliti. Cara lain dengan menyatakannya dalam kalimat pasif, misalnya di dalam penelitian ini digunakan kuesioner. Nah, dalam kalimat tersebut, subjek penelitian dinyatakan secara tersurat. Dalam komunikasi ilmiah, memang penulis diharapkan sering mempergunakan kalimat pasif seperti contoh tersebut. Nah, yang ketiga, ragam bahasa. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna denotasi disebut juga dengan makna yang lugas.
tugas. Langkah-langkah menyusun kerangka karya ilmiah. Langkah awal menulis sebuah karya ilmiah adalah menentukan topik. Kemudian yang kedua, membatasi topik agar tidak terlalu lebar cakupannya. Lalu yang ketiga, menentukan masalah dan tujuan penelitian. Nah, pada ketiga langkah ini yang harus kamu perhatikan adalah topik dan masalah itu harus menarik perhatian penulis, kemudian dikuasai penulis, menarik dan aktual bagi pembacanya, ruang lingkupnya terbatas, tidak terlalu lebar, kalau bisa diambil beberapa objek saja, objek dan subjeknya diambil beberapa saja. Kemudian yang keempat, mendaftarkan gagasan yang akan dikembangkan dalam ilmiah berdasarkan tema atau topik yang harus dipilih. Kemudian menyusun kerangka karya ilmiah. Nah, langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara sistematis. Langkah ini sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya. Kemudian mengumpulkan bahan. Nah, langkah ini sangat penting dalam menulis sebuah karya ilmiah. Berbeda dengan menulis fiksi yang biasanya didasarkan pada imajinasi, kalau karya ilmiah kan tidak, memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung si topik tadi. Nah, biasanya bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lainnya. Biasanya data-data itu bisa diperoleh melalui kegiatan observasi atau pengamatan, wawancara, angket, dan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Kemudian yang terakhir, pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Nah, kalau kerangkanya sudah dibuat, barulah kita bisa mengembangkan berdasarkan teori dan data yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pada langkah pengembangan tersebut, harus pula diperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka pada karya ilmiah. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Nah, daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Tujuan utama dari daftar pustaka adalah untuk menunjukkan bahwa sebuah tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran seseorang penulis saja, tapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang lain. Nah, ini biasanya dituliskan untuk dari rujukan mana yang kamu dapat, dari buku mana yang kamu dapat, pemikiran seseorang itu dari mana kamu dapatkan. Nah, aturan umum dalam penulisan daftar pustaka itu yang pertama adalah penulisan nama yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Untuk tata cara dalam penulisannya, kamu harus membaliknya. Lalu antara nama pertama dan nama kedua dibatasi dengan tanda koma. Nah, contohnya seperti ini. Nama aslinya Mikhail Bakunin. Nah, maka dibalik kalau untuk penulisan daftar pustaka. Nah, itu untuk contoh penulisan nama yang terdiri dari 2 kata. Sama halnya dengan 3 kata, maka kata terakhir disimpan di depan, baru diikuti dengan nama pertama dengan nama kedua. Jangan lupa diberi tanda koma. Kemudian urutan penulisan daftar pustaka. Urutan penulisan daftar pustaka diteruskan dari kanan ke kanan dari sisi penulis. Nama penulisnya harus dibalik dan diakhiri dengan tanda titik. Barulah kemudian tahun terbitnya. Setelah itu judul buku, terakhir tulis nama, kota atau tempat di mana karya itu diterbitkan dan diakhiri dengan tanda titik 2, lalu disambung dengan nama penerbitnya dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya bisa kamu lihat sendiri. Kemudian urutan isi berdasarkan abjad. Jadi untuk menulis daftar isi,
Kamu harus mengurutkannya sesuai abjad. Nah, inilah contoh penulisan daftar pustaka. Baik itu penulisan dengan jumlah penulis lebih dari 1 orang, kemudian penulisan tanpa nama penulis, kemudian penulisan dari buku saduran, terjemahan atau suntingan, lalu penulisan buku terjemahan dengan nama sama namun judulnya berbeda. Lalu ada penulisan daftar pustaka dari sumber majalah, penulisan daftar pustaka dari sumber koran, penulisan daftar pustaka dari sumber jurnal ilmiah cetak, contohnya seperti makalah, skripsi, disertasi, dan lain sebagainya. Kemudian dari jurnal ilmiah di internet, lalu sumber dari artikel di internet, dan sumber dari kamus. Nah, kamu bisa lihat sendiri cara penulisannya. Usahakan agak masuk ke dalam, ditulis agak masuk ke dalam seperti yang sudah dicontohkan seperti ini. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai merancang karya ilmiah. Semoga kalian mengerti dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.